KNKT sampaikan analisa dan usulan cegah laka di Muara Rapak. Pemeriksaan antemortem dan postmortem hewan dilakukan jelang Idul Adha. Selamat sore saudara, Kalimantan Timur hari ini kembali hadir menyapa Anda edisi Jumat 24 Juni 2022. Bersama saya Dimpo Sinaga dan saya Aisy Gunadi. Selama 60 menit ke depan kami telah menyiapkan beragam informasi dari wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Selengkapnya dalam Kalimantan Timur hari ini. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menjelaskan penyebab kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Simpang Muara Rapak 21 Januari 2022 lalu. Dinas Perhubungan akan melakukan langkah pendek pencegahan dengan melakukan pelebaran jalan dan rekayasa lalu lintas di Simpang Muara Rapak. Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menggelar media rilis perihal kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan pada 21 Januari 2022 lalu yang telah menewaskan 4 orang. Pada media rilis ini, PLT Kepala Subkomite Lalu Lintas Angkutan Jalan LLAJ KNKT, Ahmad Wildan mengatakan hasil analisis menyatakan jika truk penyebab kecelakaan saat memasuki Kota Balikpapan melalui Simpang Muara Rapak mengalami kegagalan pengereman. Dalam investigasi, KNKT menemukan pada kendaraan truk jika kondisi tekanan angin berada di angka 5 bar, sementara ambang batas minimal adalah 6 bar. Begitu pula celah kampas lebih dari 2 mm yang seharusnya ambang batasnya adalah 0,4 hingga 0,6 mm. Terkait hal ini, KNKT pun mengusulkan 4 poin penting untuk pencegahan agar kejadian laka lantas serupa tidak terjadi lagi di Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan. Kita harus memisahkan lalu lintas karena fatalitas ketika kecelakaan itu terjadi tinggi adalah pada saat lalu lintasnya itu nyampur. Risiko kecelakaan pada kendaraan barang yang remblong maupun gagal nanjak itu tinggi. Makanya ketika dia bercampur dengan kendaraan lain, maka risiko fatalnya makin banyak terhadap kendaraan lain. Nah, kedua, kita harus berikan edukasi kepada pengemudi. Karena kecelakaannya hanya terjadi karena pengemudinya nggak paham penggunaan teknologi sistem rem. Jadi remnya nggak masalah, yang jadi masalah pengemudinya nggak ngerti cara ngerem, itu aja. Yang ketiga, kita ketika mengatur kendaraan barang nggak boleh masuk, berarti kita harus sediakan fasilitas. Dan saya lihat sendiri di Balikpapan, SPBU-nya seperti itu dan sebagainya. Oleh sebab kita, solusinya adalah membuat freight center, tempat penampungan sementara untuk kendaraan barang sebelum masuk ke Balikpapan. Yang keempat adalah kepada Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, menerapkan kegiatan yang disebut dengan self-explaining road dan forgiving road. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, Elvin Junaidi, menjelaskan untuk langkah pendek pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan adalah dengan melakukan pelebaran dan rekayasa lalu lintas di Simpang Muara Rapak. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelebaran jalan, khususnya di jalur turunan Muara Rapak, dan ini sudah dibahas di Sub Kota Balikpapan bersama PUPR dan instansi lainnya, serta semuanya menyetujui langkah tersebut. Rencana seperti itu. Makanya kita akan kita bahas di dalam forum lalu lintas. Dan bekerjasama dengan masukan dari segala pihak. Ya. Jadi memang itu mitigasinya memang sudah ada ke arah itu memang sudah. Cuman untuk sekarang kami mengkaji itu terjadi pada beberapa jam tertentu terjadi krodit karena anunya terlalu kecil begitu jalur untuk memutarnya gitu. Nah ini ya untuk sementara ini kami mitigasinya kami melebarkan itu dan melakukan dengan rekayasa lalu lintas. Seperti diketahui, kecelakaan maut di Simpang Muara Rapak, Kota Balikpapan ini merupakan yang kelima kalinya dan hampir seluruhnya penyebab kecelakaan itu disebabkan oleh kendaraan besar seperti truk yang mengalami kegagalan dalam pengereman. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tarakan akan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin kesehatan dan keamanan hewan kurban untuk dikonsumsi. Ribuan hewan kurban di Tarakan sudah disiapkan beberapa pekan menjelang pelaksanaan kurban di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Pada pelaksanaan kurban tahun ini dipastikan ada penambahan jumlah 100 ekor sapi dari yang sebelumnya sebanyak 1.400 ekor bertambah menjadi 1.500 ekor. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tarakan Elang Buana mengatakan, kenaikan jumlah hewan kurban ini seiring dengan bertambahnya permintaan untuk kebutuhan kurban di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Seluruh hewan kurban pun dipastikan akan menjalani pemeriksaan antemortem dan postmortem yang dilakukan pada organ hewan kurban sebelum dan sesudah proses penyembelihan. Saat sebelum dipotong, artinya kalau lapor itu bisa. Dan kita ini ada berapa orang? Sudah ada bentuk ini. Ya, dari bidang ketahanan. Kemarin ditunjuk. Ya. Katanya ada 4. Seluruhnya sebelum dipotong. Kadang-kadang di mana-mana ya. Setelah itu baru pas mortem itu setelah dipotong dilihat organ-organ tertentu seperti hati, kemudian jantung, limpa, usus dan lain-lainnya, organ-organ yang sangat vital. Pemeriksaan antemortem dan postmortem dilakukan untuk menjamin kesehatan hewan kurban terbebas dari penyakit mulut dan kuku, serta penyakit cacingan sehingga aman untuk dikonsumsi. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Saudara, sebanyak 360 calon jemaah haji kloter kedua embarkasi Haji Balikpapan telah diberangkatkan ke Arab Saudi. Sebelumnya terlebih dahulu dilakukan pelepasan keberangkatan calon jemaah haji oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Nur. Sebanyak 360 orang calon jemaah haji kloter kedua yang terdiri dari 356 orang calon jemaah dan 4 orang pendamping haji daerah telah berangkat ke Tanah Suci Makkah pada Kamis malam lalu. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Haji Balikpapan Normansyah mengatakan, pada kloter kedua ini para calon jemaah haji berasal dari Balikpapan sebanyak 171 orang, Kutai Barat 41 orang, Bontang 71 orang, Berau 69 orang, dan Mahakam Ulu sebanyak 4 orang. Sebelumnya, salah satu calon jemaah sempat ada yang mendapat perawatan medis menjelang keberangkatan. Namun, setelah dirawat selama beberapa jam, jemaah tersebut sudah bisa dinyatakan ikut berangkat ke Tanah Suci. Diberangkatkan kloter 2 asal embarkasi Balikpapan, terdiri dari Kota Balikpapan, Kabupaten Berau, Kota Bontang, kemudian Kutai Barat dan Mahulu. Nah, jumlah 354 ditambah 56 ditambah 4 orang petugas. Jadi jumlahnya 360. Alhamdulillah secara umum cuma 1 orang aja nanti ini juga tadi sudah dibawa oleh ambulan, tapi alhamdulillah semuanya sehat. Kenapa itu, Pak? Kenapa dia, Pak? Nah, ini kurang tahu nanti dengan kesehatan sakit apa. Saya kurang siap. Tapi ikut berangkat juga? Berangkat, Allah. Sudah berangkat naik dulu awal, malah lebih awal dinaikkan ke pesawat. Rombongan kloter asal embarkasi Haji Balikpapan ini akan mengikuti penerbangan langsung atau direct flight ke Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi tanpa transit ke kota lain dengan menempuh perjalanan lebih kurang selama 9 jam. Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan. Sementara itu, sebanyak 38 calon jamaah haji asal Kabupaten Bulungan mengikuti acara pelepasan secara simbolis. Para calon jamaah haji ini dijadwalkan akan berangkat ke embarkasi Balikpapan pada tanggal 28 Juni 2022. Setelah sempat terhenti selama 2 tahun, pelaksanaan ibadah haji kembali dilakukan di tahun 2022 ini.
Untuk Kabupaten Bulungan ada sebanyak 38 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan melalui embarkasi Haji Balikpapan. Bupati Bulungan Syarwani berpesan kepada para calon jemaah haji untuk tetap menjaga kesehatan, bahkan jika perlu mengkonsumsi vitamin agar imunitas tetap terjaga. Dan seluruhnya berada dalam kondisi sehat hingga tiba di Mekah. Tentu pertama kan ini ibadah fisik ya, tentu kesehatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk senantiasa dijaga oleh seluruh jamaah dan termasuk nanti ada tes PCR. Nah, mudah-mudahan kita tidak mengalami kesulitan, seluruhnya jamaah ini benar-benar 38 bisa sampai diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju ke Mekah dan dalam keadaan sehat walafiat, termasuk tes kesehatan yang harus dilewati nanti di Balikpapan sebelum antara kurang lebih jeda tanggal 28 sampai tanggal 30 tersebut. Sementara itu, Kepala Kemenak Kabupaten Bulungan, Saimin, mengatakan secara acara pelepasan selanjutnya para calon jamaah haji akan diberangkatkan pada tanggal 28 Juni mendatang menuju embarkasi Balikpapan. Selama berada di asrama haji embarkasi Balikpapan, para jemaah haji akan kembali diberikan pembinaan oleh PPIH sebagai persiapan untuk menjalankan ibadah di Tanah Suci. Jamaah kita ini 38, itu pasti. Dan 38 itu 19 itu laki-laki, 19 perempuan. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat. Ya. Artinya nggak ada yang tertunda, Bu? Ya. Ini yang tertunda separuh karena 50%. Diberangkatkan tahun depan. Kapan tuh, Pak? 50%-nya ya mungkin tahun depan, ya kan? Karena aturannya sekarang 50% dari 84 kuota yang normal. 38 calon jemaah haji asal Bulungan tergabung dalam kloter 7 Kaltim Kaltara yang dijadwalkan tiba di Mekah, Arab Saudi pada tanggal 30 Juni mendatang. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur mendoakan para jemaah calon haji agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan ibadah haji. Selain itu, Gubernur juga berpesan agar para jemaah dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat dan menjadi haji yang mabrur. Kuota haji Kalimantan Timur di tahun 2022 sebanyak 1.174 jemaah, dengan rincian Samarinda 260 orang, Kutai Kartanegara 241 orang, Balikpapan 239 orang, Pasir 112 orang, Kutai Timur 81 orang, Berau 68 orang, Bontang 67 orang, Penajam Pasir Utara 60 orang, Kutai Barat 41 orang, dan Mahakam Ulu 5 orang. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2020 lalu yang berjumlah 2.549 jemaah. Pelaksanaan ibadah haji tahun ini pemerintah Indonesia memberangkatkan sekitar 40% calon jemaah haji dari kuota haji sebelumnya. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur mengatakan para jemaah haji Kalimantan Timur yang mendapat kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini patut bersyukur. Gubernur juga mengucapkan selamat kepada para jemaah dan mendoakan para jemaah dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan kembali ke Indonesia menjadi haji yang mabrur. Nah, ini bukan pantas bersyukur. Dan ibu bapak sekalian yang dapat kesempatan di 40% ini sudah luar biasa. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara mengucapkan selamat kepada para jemaah haji yang akan melaksanakan melalui embarkasi Balikpapan. Semoga lancar dan mudah dilaksanakan. Meski demikian, Gubernur mengimbau masyarakat Kalimantan Timur khususnya para jemaah untuk bersyukur karena pelaksanaan haji bisa kembali dilaksanakan. Gubernur Kalimantan Timur Isra Nur juga mengimbau para jemaah untuk dapat menjaga diri dan kondisi kesehatan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, para jemaah juga diimbau untuk mentaati peraturan yang ada di Arab Saudi, serta menjaga nama baik Provinsi Kalimantan Timur dan negara Indonesia.
Suci Dimas dari Balikpapan melaporkan. Keberangkatan calon jemaah haji asal embarkasi Haji Balikpapan dibagi dalam 8 kloter yang dijadwalkan akan berlangsung hingga tanggal 30 Juni 2022 mendatang. Hingga saat ini pun, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Haji Balikpapan telah memberangkatkan 2 kloter jemaah calon haji tahun 2022. Dan berikut akan kita simak laporan reporter TVRI Kaltim, Angki Kresensia dari Asrama Haji Balikpapan. Iya, pemirsa, setelah 2 tahun ditiadakan pasca pandemi COVID-19, di tahun 2022 ini akhirnya pemerintah Arab Saudi kembali membuka penyelenggaraan ibadah haji untuk mereka ataupun juga calon jemaah haji yang keberangkatannya sempat tertunda di tahun 2020 dan 2021. Berbagai persiapan pun juga telah dilakukan oleh Kanwil Kemenak dan juga panitia penyelenggara ibadah haji di Provinsi Kalimantan Timur, termasuk di tempat saya berada saat ini di Asrama Haji Embarkasi Balikpapan. Dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya proses ataupun juga mekanisme penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun 2022 ataupun juga ibadah haji 1443 Hijriah tahun ini, saat ini saudara saya sudah bersama dengan Bapak Qobul Budiono selaku Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang juga selaku PLT Kabid PHU Kanwil Kemenak Provinsi Kalimantan Timur. Pak Qobul, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Ya. Pak Qobul, terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji sampai dengan hari ini sudah diberangkatkan 2 kloter dari embarkasi Haji Balikpapan. Nah, sejauh ini Bapak, bagaimana kemudian melihat pelepasan di kloter pertama ataupun juga di kloter kedua yang sudah berlangsung di hari-hari sebelumnya? Baik, sebelum kita melepas jamaah haji tentu berbagai persiapan sudah kita lakukan dan koordinasi dengan stakeholder terkait karena memang haji ini adalah tugas negara, tugas nasional, sehingga yang terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji ini tidak hanya Kementerian Agama tetapi juga Kementerian Kesehatan, kemudian dari pemerintah daerah, ya, dari kepolisian juga, dari perhubungan, dan banyaklah stakeholder lain yang terlibat di dalam hal ini. Dan alhamdulillah kita telah melakukan rapat koordinasi, ya, kurang lebih 3 kali pertemuan, dan alhamdulillah semuanya kita menyepakati alur perjalanan dan SOP pelayanan jamaah kita. Dan alhamdulillah puncaknya 2 hari yang lalu kita terimakan jamaah haji dan kemudian telah kita berangkatkan kemarin, dan alhamdulillah tadi perkiraan jam 2 sana ya untuk Arab Saudi sekitar jam 7 kita tadi pagi itu sudah tiba di Jeddah. Dan kemudian sekarang kita proses untuk keberangkatan di kloter kedua yang alhamdulillah baru saja dilepas oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur secara resmi. Alhamdulillah. Baik, Pak Qobul, tadi juga sempat disebutkan begitu terkait dengan memang sudah berkoordinasi bersama dengan sejumlah stakeholder. Nah, kita juga tahu bersama-sama bahwa di embarkasi Haji Balikpapan ini banyak ataupun juga ada beberapa yang berasal dari wilayah-wilayah yang cukup jauh, katakanlah Mahakam Ulu begitu Pak Qobul. Nah, kemudian bagaimana sinergisitas ataupun juga koordinasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah Pak Qobul untuk memfasilitasi keberangkatan haji bagi para calon jemaah yang memang domisilinya jauh dari kota Balikpapan? Jamaah kita memang khusus untuk Kalimantan Timur sendiri memang dari 10 kabupaten kota yang paling jauh kan Mahakam Ulu ya. Alhamdulillah teman-teman kita di kabupaten kota jadi kasih PHU-nya bekerja dengan baik dan koordinasi dengan pemerintah daerah juga bekerja dengan baik, dan alhamdulillah karena ini adalah tugas bersama sehingga antara Kementerian Agama, pemerintah daerah bekerja sama dengan baik dan tentu berharap menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji ini, dan alhamdulillah saling mendukung gitu ya. Dan sekalipun paling jauh seperti Mahakam Ulu juga kita selalu pantau, kita berikan pembinaan di sana, dan alhamdulillah juga sempat kami kunjungi baik di Kutai Barat, di Mahulunya kami kunjungi, kemudian dari Bontangnya, di Kutai Timurnya, dan insya Allah hampir seluruh kabupaten kota sempat kami kunjungi, dan teman-teman yang lain juga mengunjungi gitu ya secara bergantian gitu. Jadi untuk berkoordinasi mensukseskan penyelenggaraan ibadah haji ini karena memang waktunya sangat mendesak waktu itu antara pengumuman dengan penyelenggaraan, sehingga kami selalu melaksanakan koordinasi baik secara offline maupun online begitu pada mereka. Baik,
Nah, Pak Haji juga sudah menyebutkan bahwa memang sudah dilakukan koordinasi, begitu juga dengan pemberangkatan calon jemaah. Ini sudah 2 kloter yang dilepas. Lalu kemudian bagaimana persiapan untuk melepas keberangkatan dari calon jemaah di kloter-kloter selanjutnya bagi Asrama Haji Balikpapan sendiri, Pak? Baik. Tentu persiapannya ya, ini kan memasuki kloter kedua. Setelah kloter kedua ini kita berangkatkan hari ini pada malam hari. Besok kita kembali menerima kedatangan kloter ketiga, yang kebetulan kloter ketiga itu dari Sulawesi Tengah, insya Allah, dan 4 itu. Semua persiapan administrasi sudah kita terima. Kami minta segera paspor untuk dikirim ke embarkasi, karena akan dilakukan scanning paspor di imigrasi, dan kemudian dari pihak Garuda kan akan melakukan akan memberikan boarding pass begitu ya. Jadi prosesnya masih panjang, dan kemudian diberikan stiker maktab gitu, sehingga kami memohon kepada daerah-daerah ya, yang keberangkatannya melalui embarkasi Balikpapan ini untuk segera melengkapi berkas-berkas dokumen jamaah haji dan segera dibawa ke embarkasi Balikpapan untuk kita proses selanjutnya begitu. Dan alhamdulillah seluruh provinsi yang yang tergabung di Kalimantan Timur ini sudah mengantar paspornya ke sini, alhamdulillah. Baik, ini juga sudah dilakukan koordinasi bersama dengan yang di luar Kalimantan Timur begitu, Pak. Nah, kalau kita berbicara mengenai kloter jemaah atau calon jemaah haji yang memang juga dilayani di embarkasi Haji Balikpapan ini tidak hanya dari Kalimantan Timur, tetapi juga ada dari Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan juga Sulawesi Utara. Nah, persiapan untuk menyambut dari jamaah haji ataupun juga calon jemaah haji di luar provinsi Kalimantan Timur ini seperti apa? Apakah nanti juga akan dilepas oleh keberangkatannya oleh gubernur masing-masing? Ya, baik. Jadi kami di PPIH embarkasi ini tidak membeda-bedakan daerah manapun yang ikut di sini, semua kami layani dengan baik sesuai dengan standar pelayanan kami ya. Jadi mulai dari penerimaan sampai keberangkatan ya, itu semua kami layani sama. Hanya memang ada beberapa daerah yang melepas jamaahnya di daerahnya masing-masing. Seperti Sulteng itu sudah dilepas oleh pemerintah daerah, ketika terbang ke sini mereka sudah melalui embarkasinya juga gitu. Nah, kemudian dari Sulawesi Utara juga sudah dilepas oleh pemerintah daerah, sehingga di sini mereka tidak melakukan lagi pelepasan jamaah. Hanya Kalimantan Utara yang sudah ada laporan, mereka akan melepas juga nanti di embarkasi ini oleh Gubernur Kalimantan Utara, seperti itu. Untuk estimasi jadwal kepulangan sendiri, Pak Kobul, ini seperti apa? Apakah memang sudah ada jadwal yang dipegang begitu oleh Kemenak, atau mungkin masih berkoordinasi dengan pihak pemerintah pusat, atau seperti apa, Pak? Baik, jadwal tentatif ya. Jadi kami sudah diberikan gambaran, bayangan jadwal kedatangan atau debarkasi jamaah haji Balikpapan itu dimulai di tanggal 3 Agustus insya Allah sampai tanggal 12 Agustus 2022 itu kedatangannya di embarkasi ini. Tetapi kita juga tetap memantau terus perkembangannya, apakah nanti ada perubahan-perubahan jadwal, karena ini kan terkait dengan penerbangan dan lain-lain ya. Jadi kita selalu menunggu informasi terbaru, terupdate. Baik, terakhir Pak Kobul, kira-kira dalam hal ini apa yang ingin disampaikan kepada calon jemaah haji ataupun juga yang sudah berangkat begitu ke Tanah Suci, apa yang diharapkan dalam pelaksanaan ibadah haji di tahun 2022 ini? Tentu mereka sudah tertunda 2 tahun ya. Seharusnya mereka berangkat tahun 2020, tapi karena pandemi akhirnya mereka berangkat 2022. Harapan kita tentu kesempatan yang sangat istimewa ini, yang luar biasa ini, mereka bisa berangkat ke Tanah Suci harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mereka menunggu 2 tahun, ya, itu artinya mereka mempunyai kesempatan untuk belajar manasik lebih baik lagi. Sehingga harapan kita mereka berangkat ke sana nanti ibadah hajinya semakin maksimal ya, mereka kemudian bisa melaksanakan semua rangkaian kewajiban maupun rukun maupun sunnah dan lain-lainnya mereka bisa lakukan dengan sempurna, dan tentu nanti kembali menjadi haji yang mabrur. Dan
perlu diingat sekarang kondisinya cuaca musim panas, tentu jamaah harus selalu waspada menjaga kesehatannya, jangan terlalu banyak aktivitas yang menguras tenaga. Jadi diutamakanlah yang wajib-wajibnya dulu diselesaikan, barulah mengambil yang sunnah-sunnahnya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Kobul Budiono selaku Sekretaris PPIH yang juga selaku PLT Kabid PHU Kemenak Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali Bapak dan selamat melayani para calon jemaah haji. Dan pemirsa, demikianlah wawancara kami dengan pihak panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi Haji Balikpapan. Kita doakan agar seluruh calon jemaah haji yang berangkat melalui embarkasi Haji Balikpapan dapat kembali tiba dengan selamat di tanah air dan menjadi haji yang mabrur, serta juga dapat melaksanakan ibadah ataupun juga menunaikan ibadah haji dengan lancar tanpa kendala saat berada di Tanah Suci. Demikian Angki Crescentia dan juru kamera Dimas Erlangga melaporkan. Terima kasih Angki Crescentia dan juru kamera Dimas atas laporannya. Sementara itu, saudara, sejumlah calon jemaah haji mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh PPIH Embarkasi Haji Balikpapan, termasuk calon jemaah haji asal Mahakam Ulu. Meski berdomisili cukup jauh, namun pihak PPIH Embarkasi Balikpapan terus mendampingi keberangkatan calon jemaah haji asal Mahakam Ulu, mulai dari daerah asal hingga bertolak ke Tanah Suci. Panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Haji Balikpapan terus berbenah dalam menyambut musim haji di tahun 2022 setelah sebelumnya sempat ditutup selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. PPIH Embarkasi Haji Balikpapan pun telah merampungkan seluruh persiapan untuk memberangkatkan calon jemaah haji, baik sarana prasarana asrama haji, serta fasilitas lainnya yang menunjang keberangkatan haji tahun 2022. Salah satu calon jemaah haji asal Mahakam Ulu, Alimin, mengapresiasi pihak PPIH Embarkasi Balikpapan yang telah melayani seluruh proses dan rangkaian keberangkatan haji dengan sangat baik, mulai dari manasik haji, serta saat didampingi oleh pihak PPIH sejak awal keberangkatan dari daerah asal hingga diberangkatkan ke Tanah Suci. Kami juga sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah maupun dari Kemenak, di mana selalu mendampingi kami sampai di sini, bahkan saat ini mereka belum pulang, jadi masih mendampingi kami terus. Ini kami mengucapkan terima kasih, walaupun kami 4 orang, kami diiringi atau dibantu bahkan lebih daripada 4 orang, baik dari pemerintah daerahnya maupun dari Kemenaknya. Alimin berharap agar pemerintah dapat menambah kuota haji untuk Kabupaten Mahakam Ulu pada pelaksanaan ibadah haji di tahun-tahun mendatang. Angki Dimas dari Balikpapan melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kalimantan Timur hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi selanjutnya mengenai Dinas Pariwisata Kubar Bina Sanggar Seni akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen advertorial berikut ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Barat menggelar pelatihan musik dan tari tradisional guna meningkatkan kapasitas SDM di sektor pariwisata bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Kegiatan ini juga sebagai upaya untuk memperkuat industri pariwisata sebagai sektor andalan Kabupaten Kutai Barat.
perwakilan sanggar tari dari 8 kecamatan di Kutai Barat, yakni Kecamatan Melak, Barong Tongkok, Sekolak Darat, Damai, Tering, dan Kecamatan Jempang. Kepala Dinas Pariwisata Kutai Barat, Yuyun Diah Setiorini mengatakan, aktivitas sanggar seni di Kutai Barat banyak yang terhenti selama pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan lanjutan seperti pembinaan pelaku industri pariwisata guna mendukung bangkitnya sektor pariwisata. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku industri kreatif khususnya di bidang seni dan tari tingkat dasar. Yang pasti mereka ini kan merupakan anggota dari perwakilan masing-masing sanggar seni. Bahwa Kutai Barat itu di setiap kampung memiliki sanggar-sanggar seni yang dulu tersebar di seluruh kampung. Tetapi semenjak COVID, aktivitas mereka kan jadi terhenti. Nah, ketika sekarang mulai bergerak kembali, maka kita rangkul kembali untuk mulai aktivitasnya ini, yaitu melalui pelatihan-pelatihan. Dalam pementasan ini tidak hanya menampilkan penari remaja dan dewasa, namun juga ada penari cilik yang masih berusia 8 tahun, salah satunya Christopher Michael yang telah menekuni seni tari sejak masih berusia 4 tahun. Ia pun merasa senang dan bangga karena dapat ikut terlibat aktif dalam menjaga budaya daerah. Diajarin apa aja di sini? Sudah senang menari sejak kecil ya? Sekarang umurnya berapa? Umurnya 8. Mulai nari dari umur berapa? Dari 4. 4 tahun ya. Ini orang tua penari juga ya? Yang punya sang seni. Oh iya, oke. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat untuk tetap menjaga eksistensi budaya dan penguatan sektor pariwisata di Kutai Barat. Terlebih, Kutai Barat merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan wisata dan budaya, sehingga diyakini mampu menjadi daya tarik ketika ibu kota negara telah berpindah ke Kalimantan Timur. Pelatihan ini pun diharapkan dapat meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat guna mendukung aktivitas kebudayaan di objek wisata, baik melalui seni tari maupun seni musik ini. Seluruh lapisan masyarakat Kutai Barat pun diharapkan dapat menjadi para pelaku seni tari dan musik, sehingga dapat meningkatkan taraf hidup sekaligus juga mempromosikan wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Mardan Suaisman dari Kutai Barat melaporkan. Informasi lainnya, Saudara, seorang pria pengedar narkoba di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, ditangkap polisi saat membawa sabu-sabu. Pihak kepolisian menyita sabu-sabu seberat 50,18 gram dari tangan tersangka yang terbungkus dalam plastik klip besar di dalam bungkus permen. Satuan Reserse Narkoba Polres Pasir menangkap seorang pria berinisial GS 30 tahun, warga Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, di Jalan Jenderal Sudirman, depan TPU Semumun, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, yang membawa narkoba dengan jenis sabu-sabu. Penangkapan tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu ini berawal dari informasi masyarakat bahwa di sekitar TKP sering terjadi transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, pihak kepolisian segera melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan melihat seseorang dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Pihak kepolisian kemudian segera melakukan penangkapan dan penggeledahan. Kepala Satreskoba Polres Pasir AKP Yulianto Eka Wibawa mengatakan saat akan dilakukan penangkapan, tersangka sempat membuang barang bukti dan berusaha melarikan diri. Namun petugas berhasil mengamankan tersangka beserta barang bukti bungkus permen yang berisi sabu-sabu seberat 50,18 gram di dalam plastik klip besar. Setelah dilakukan kita penggeledahan, disaksikan para saksi dan di depan tersangka, di dalam bungkusan permen raksa tersebut ternyata benar tersimpan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah kita lakukan penimbangan seberat 50,18 gram.
Dalam hal kejadian ini maka tersangka kami duga atau kami jerat dengan pasal 114 ayat 2 subsidi dari pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009. Dari hasil pendalaman yang dilakukan pihak kepolisian, diketahui barang bukti sabu-sabu tersebut diperoleh GS dari luar Pasir, yakni dari kota Samarinda. Atas kejadian tersebut, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Nasrullah Ahmad dari Pasir melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mendorong peningkatan sumber daya manusia atau SDM untuk kemajuan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara. Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia menggelar Forum Group Discussion Indeks Keterbukaan Informasi Publik FGD IKIP tahun 2022 di Hotel Crown Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara pada Jumat 24 Juni 2022. Dalam kegiatan itu, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia mendorong keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara yang difokuskan pada sektor pendidikan dan kesehatan, khususnya dalam menunjang progres pembangunan di wilayah setempat. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Arya Sandiyuda, mengatakan diperlukan dukungan dan perhatian dari pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota agar keterbukaan informasi bermanfaat untuk pengembangan kualitas dan sumber daya manusia atau SDM Kalimantan Utara. Pihaknya pun akan berfokus pada peningkatan keseluruhan indeks keterbukaan publik, baik dari aspek swasta, pengusaha bisnis maupun kalangan akademisi dan pemerintah untuk kemajuan Kaltara. Mengingat Kalimantan Utara merupakan provinsi baru yang terletak di wilayah perbatasan Republik Indonesia, Malaysia. Jadi bagaimana keterbukaan informasi itu bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan kualitas SDM Kaltara. Karena itu kan jadi turbin kebangkitan untuk Provinsi Kaltara. Nah, saya sudah bicara di forum bersama Komisi Informasi Kaltara, juga kemarin bertemu dengan asisten di Pemprov Kaltara, juga di sini hadir dari Kominfo. Itu memang concernnya keterbukaan informasi harus jadi sarana atau instrumen kemajuan dari Kaltara, terutama dalam hal SDM. Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara, Muhammad Isya, juga berkomitmen untuk mendukung seluruh program pemerintah daerah dengan menekankan pada kebijakan khusus bagi warga lokal, utamanya dalam perekrutan tenaga kerja baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial. Akan terus mendukung dengan program-program terutama yang terkait dengan SDM, karena memang di Kalimantan Utara ini terkait dengan persaingan ekonomi, apalagi ada program pemerintah pusat tentang KIPI, mau tidak mau yang namanya SDM dari wilayah kita itu harus hadir. KIP Kaltara juga berupaya melakukan pendampingan dan memberikan edukasi dalam hal keterbukaan informasi sesuai dengan fakta yang ada. Muhammad Aras dari Kabupaten Bulungan melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tarakan, Kalimantan Utara merilis sebagian besar wilayah Kalimantan Utara. Kondisi hari tanpa hujan tidak lebih dari 5 hari, sehingga tidak ada musim kemarau panjang. Meski demikian, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Sebagian besar wilayah di Indonesia tentunya mengenal musim pancaroba atau musim kemarau dan musim penghujan. Namun untuk wilayah Kalimantan Utara termasuk Kota Tarakan tidak ada atau tidak terjadi musim pancaroba. Kepala BMKG Tarakan Muhammad Sulaim Hilmi mengatakan untuk wilayah Kaltara tidak mengenal musim pancaroba ataupun peralihan musim dari musim kemarau ke musim penghujan. Untuk wilayah Kaltara, hari tanpa hujan terjadi tidak lebih dari 5 hari. Meskipun cuaca panas dan di sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau, namun di wilayah Kaltara tetap akan terjadi hujan meski durasinya tidak berlangsung lama. Namun khusus di Kalimantan Utara itu secara umum tidak ada musim. Artinya hari tanpa hujan di Kalimantan Utara itu rata-rata sangat pendek.
jarang terjadi di atas 5 hari ya. Hari tanpa hujannya kadang cuma 3 hari tanpa hujan ya. Artinya itu tidak bisa diklasifikasikan sebagai punya musim di Kalimantan Utara itu ya. Karena sebagai daerah yang disebut punya musim ya, namanya musim kemarau itu adalah ketika dia dalam 10 hari ya, curah hujannya di Kalimantan Utara rata-rata tidak terjadi seperti itu ya. Hari tanpa hujannya rata-rata tidak pernah lebih dari 5 hari ya. Nah, kurang dari 5 hari tanpa hujannya. Meski tidak mengenal musim pancaroba, namun di wilayah Kaltara sering terjadi cuaca ekstrim, seperti angin kencang yang kerap terjadi di wilayah pesisir pantai, hingga fenomena water spout atau fenomena alam yang identik dengan angin puting beliung tetapi terjadi di atas permukaan air yang luas. Untuk itu BMKG meminta masyarakat agar tetap waspada dan menghindari sejumlah titik atau pusat terjadinya cuaca ekstrim. Siti Hardiani dari Kota Tarakan melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Samarinda memberikan santunan pengurus masjid yang mengalami kecelakaan kerja hingga meninggal dunia. Hal ini sebagai salah satu program Basnas Samarinda bagi para mustahik termasuk para imam masjid dan marbot. Ketua Basnas Samarinda Widyasmoro Eko Prawito menjelaskan, pemberian santunan terhadap ahli waris merupakan salah satu bagian program Basnas Samarinda terhadap para mustahik atau penerima zakat infak dan sodako bagi para imam masjid, marbot, guru ngaji, dan petugas fardu kifayah. Para mustahik ini ditanggung iuran BPJS Ketenagakerjaan per bulannya, sehingga hal inilah yang menjadi dasar ahli waris almarhum Muhadi menerima santunan ketenagakerjaan. Santunan salah satunya diberikan kepada keluarga almarhum Muhadi, seorang marbot yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja saat memperbaiki atap masjid di Jalan Elektrik Kelurahan Lobahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Samarinda. Pada hari ini, hari Selasa, pada tanggal 21 Juni 2022, Basnas Kaltim memberikan santunan BPJS Ketenagakerjaan kepada almarhum Bapak Muhadi. Beliau adalah marbut Masjid Nurul Iman di Perumahan Elektrik Kelurahan Lobahu, Kecamatan Sungai Kunjang, yang mana program ini adalah program dari bidang pendistribusian dan pendayagunaan di bidang kemanusiaan, yaitu program BPJS Ketenagakerjaan 3.000 mustahik. Dan alhamdulillah ini on progress sampai sekarang 1.500 orang yang diperuntukkan untuk imam masjid, musola langgar, marbut masjid, musola langgar, guru ngaji, dan petugas fardu kifayah yang ada di Kota Samarinda. Jumali Abdul Malik, ahli waris keluarga almarhum yang berasal dari Magetan, Jawa Timur, secara simbolis menerima santunan dari Badan Amil Zakat Nasional Samarinda senilai 48 juta rupiah. Santunan ini akan dipergunakan untuk keselamatan almarhum dan sebagian akan disedekahkan untuk masjid di kampung halamannya. Terima kasih atas Basnas yang sudah peduli kepada saudara kandung saya. Mudah-mudahan diberi barokah, semua pekerja diberi barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kebahagiaan dunia sampai akhir. Untuk memperoleh santunan Basnas ini, para mustahik atau penerima bantuan sebelumnya telah memenuhi persyaratan, yaitu memiliki KTP, surat keterangan domisili di Samarinda, seorang muslim, dan memiliki surat keterangan dari masjid, langgar, ataupun musola. Budiman dari Samarinda melaporkan. Informasi dari wilayah Kalimantan lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Informasi selanjutnya mengenai anemia, 2 jemaah calon haji ditunda berangkat akan kami hadirkan untuk Anda. Selengkapnya dalam segmen Berita Kalimantan berikut ini. Saudara, 2 jemaah calon haji yang tergabung dalam kloter 6 embarkasi Banjarmasin ditunda keberangkatannya dini hari tadi. Jemaah calon haji yang keduanya berjenis kelamin laki-laki mengalami gangguan kesehatan dan terpaksa dirujuk ke rumah sakit.
Gelombang kedua keberangkatan jemaah calon haji asal Kalimantan Tengah kembali tertunda 2 orang. Tertundanya keberangkatan 2 jemaah calon haji yang jadwalnya tergabung dalam kelompok terbang kloter 6 embarkasi Banjarmasin lantaran mengalami gangguan kesehatan saat masih berada di asrama haji. 2 jemaah calon haji berjenis kelamin pria asal Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Kapuas didiagnosa tenaga kesehatan haji mengalami kekurangan darah, telah dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan maksimal. Yang tertunda itu ada 2 orang, itu dari Kabupaten Barito Utara sama Kabupaten Kapuas. Jadi itu memang karena dia anemia atau kurang darah, jadi perlu dirujuk ke rumah sakit dan perlu ditransfusi darah. Tapi nanti itu ikut ke kloter selanjutnya nanti. Jadi penanganan sementara masih di rumah sakit ya Bu? Ya, jadi masih di rumah sakit untuk penanganan sementara untuk 2 jamaah yang tertunda itu. Tertundanya 2 jemaah calon haji kloter 6 embarkasi Banjarmasin ini tak mengurangi jumlah jamaah berangkat yang sebelumnya sudah dijadwalkan sebanyak 360 orang dari Kalimantan Tengah. Sebab 2 jemaah calon haji yang sebelumnya atau pada kloter 5 yang juga tertunda keberangkatan karena sakit telah dapat ikut serta dalam kelompok terbang ini. Dari Banjarbaru, Andi Sam, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Catering atau menu yang diperuntukkan bagi jemaah calon haji embarkasi Banjarmasin yang disediakan sebelum keberangkatan merupakan salah satu penunjang untuk memenuhi standar kelayakan gizi atau UPT Asrama Haji Banjarbaru menyiapkan menu jemaah secara berimbang demi menjaga kesehatan jemaah yang akan berangkat. Sebagai salah satu penunjang proses keberangkatan jemaah calon haji di setiap kloter diperlukan adanya akomodasi yang baik dan konsumsi jemaah yang layak, gizi seimbang. Menurut salah seorang jemaah calon haji kloter 4 embarkasi Banjarmasin, Ade Aswadi Syukur, menu atau konsumsi yang disajikan panitia keberangkatan di embarkasi Banjarmasin sudah cukup standar dan memenuhi unsur gizi seimbang. Untuk setiap kloter keberangkatan dengan jumlah total jemaah 356 orang, panitia asrama menyediakan 4 kali makan sehari, 2 kali diantaranya makan besar ditambah snack. Jadi di sini alhamdulillah kita dapat 3 kali makan besar yang semuanya alhamdulillah bagus. Pelayanan terkait waktu pelayanannya, waktu kita makan itu alhamdulillah bagus di sini. Oke, jadi cukup baik aja Pak ya. Artinya menunya standar aja bagi kesehatan kelihatannya Pak. Insya Allah. Karena ada memenuhi gizi juga ya. Karena ada telur, ada daging, ada buah-buahan juga lengkap di sini. Susu kemarin juga kita dikasih Pak untuk snacknya kemarin. Berdasarkan data di UPT Asrama Haji Banjarbaru, untuk setiap keberangkatan panitia harus menyiapkan hidangan makan besar secara prasmanan sebanyak 2 kali dalam sehari. Ditambah 1 kali catering untuk sarapan pagi yang dilengkapi buah-buahan dan susu untuk 356 orang jemaah dalam 1 kloter. Tim Liputan TVRI Kalsel melaporkan. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Kalimantan Timur hari ini. Sebagai pedoman Anda dalam beraktivitas di esok hari, berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Informasi ini berlaku untuk esok 25 Juni 2022. Selengkapnya dalam segmen info publik berikut ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, berikut ringkasan berita utama dalam Kalimantan Timur hari ini. Di antaranya ada berita mengenai KNKT, sampaikan analisa dan usulan laka di Muara Rapak.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT merilis penyebab laka lantas maut di Simpang Muara Rapak, Balikpapan yang akhirnya diketahui terjadi akibat truk mengalami kegagalan pengereman. Dishub Balikpapan pun akan melakukan pelebaran jalan dan rekayasa lalu lintas guna mencegah peristiwa serupa terjadi. Dinas Kesehatan Pangan dan Pertanian Tarakan akan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem terhadap hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Pemeriksaan dilakukan untuk menjamin kesehatan dan keamanan hewan kurban untuk dikonsumsi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Akhirnya saya Dimpo Sinaga dan saya Aisy Gunadi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Ayo dukung terus Migrasi TV Digital Indonesia karena bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. TVRI Kaltim Kaltara, TVRI Etam.